apa, Bu? Ini lagi ngambil gambar. Gambar saya nggak diambil. Saya Boleh. nggak diambil. Boleh, nanti saya ambil. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tambun Utara, Bapak Profesor SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 2 Tambun Utara, Bapak Imam Surmudi SD. Yang saya hormati Ibu Rini Rosilawati SPD MPD selaku Ketua Komunitas Belajar SMA Negeri 2 Tambun Utara. Yang saya hormati Ibu Nia Kusnia SPD selaku CPG Angkatan 10 Kabupaten Bekasi yang hari ini sedang mengadakan kegiatan pendampingan pengajar praktik yang kedua. Yang saya hormati Ibu peserta kegiatan pendampingan, Ibu guru di sini. Tentang saya sudah kenal ya Bapak Ibu. Saya itu Nia Kusnia, guru SMA 2 Tambun Utara. Saya mengajar mata pelajaran geografi. Di sini ada fasilitator saya, Ibu Yani Nur Cahyani, pengajar praktis saya Bu Dian Rasalina. Susunan acara tadi sudah disampaikan oleh Bu Diana, tapi sebelum saya memaparkan, saya mau breaking dulu nih Bapak Ibu, biar enggak monoton gitu ya. Nah, di sini ada instruksinya. Permainan yang satu ini akan terasa semakin sulit karena kata yang perlu diingat akan semakin banyak. Gak sulit ya menurut saya, hanya menyampaikan kata saya. Contohnya, saya membeli. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Rini, membeli apa. Nanti orang selanjutnya akan menyebutkan kata yang sama cuma ditambahkan. Seperti itu ya. Oke, yang saya mulai melakukan. Ya, silakan Bu Rini. Saya hari ini melakukan saya biar berbesar katanya. Saya hari ini melakukan tugas sebagai guru. Oke, selanjutnya Bu Dede. Saya hari ini melakukan tugas sebagai guru untuk membimbing anak-anak. Ya, selanjutnya Bu Ines. Ines. Saya hari ini melakukan tugas sebagai guru untuk membimbing anak-anak agar menjadi siswa yang lebih Tampuk yang terakhir. sekolah aja. Satu kata. Terserah sih bebas. Saya membimbing siswa hari ini. Saya hari ini membimbing anak-anak. Udah sama. Dan membimbing anak-anak. Lanjut Bu Nia. Saya hari ini Pembimbing anak-anak. di sekolah. Oke, di sekolah. Selanjut terakhir Bu Cahya. Saya hari ini melakukan tugas. Saya hari ini melakukan tugas sebagai guru membimbing anak-anak di sekolah SMA Negeri 2 Tambun Utara. Oke, terima kasih Bu Cahya. Ditutup oleh Bu Cahya. Oke. Selanjutnya berarti udah fokus ya Bapak Ibu. Nah, udah fokus tadi sudah mencontohkan. Nah, oke. Selanjutnya filosofi KHD. Di sini pendidikan itu ada foto saya, ada foto tukang kebun. Di situ ada foto saya sedang mengajar. Filosofi pendidikan saya itu menuntun ibarat tukang kebun, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai kearifan lokal, lingkungan dan kemajuan zaman. Nah, kenapa ada foto saya dan tukang kebun? Kita sebagai guru di sini harus memberikan layanan kepada siswa, harus memberikan wawasan kepada peserta didik, harus memberikan arahan-arahan yang positif terhadap didik kita yang
di mana nanti mereka akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Selanjutnya ada filosofi KHD seorang pendidikan. Haruslah menjadi contoh teladan yang baik bagi anak didik sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini saya garis bawahi kodrat alam itu lingkungan di mana peserta didik berada. Jadi peserta didik kita di sekolah itu haruslah kita beri arahan jika ia salah, itu kita berikan arahan yang positifnya seperti ini agar peserta didik kita semakin maju di masa yang akan datang. Selanjutnya sedangkan kodrat zaman yaitu keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan pengembangan zaman. Nah, contohnya sekarang teknologi itu peserta didik kita arahkan dengan menggunakan handphone yang positif, seperti menonton video yang memang baik untuk belajar, bukan main game yang memang saat ini mungkin peserta didik kalau kita lihat lebih dominan lebih main gamenya dibanding belajarnya. Cuma nanti kita sebagai guru kita arahkan seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada dimensi profil pelajar Pancasila. Seorang pendidik agar dapat memberi pendidikan yang menuntut, maka seorang pendidikan harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil Pancasila terbagi menjadi 6. Yang pertama, kita harus menumbuhkan siswa-siswi kita, yaitu yang pertama ada beriman dan bertakwa. Kita sebagai guru di sini harus memberikan atau mengingatkan peserta didik kita untuk beribadah. Selanjutnya di sini adalah mandiri. Peserta didik kita arahkan untuk lebih aktif atau lebih mandiri dalam mengerjakan tugas. Tidak harus kita sebagai guru dalam arti kalau memang peserta didiknya lupa, ya kita harus sering-sering mengingatkan kepada peserta didik kita. Selanjutnya berkebinekaan global, yaitu ada wawasan peserta didik yang harus kita kembangkan. Selanjutnya bergotong royong, bekerja sama, dan kreatif. Peserta didik kita arahkan untuk saya sendiri mapel geografi. Peserta didik itu kalau zaman dulu saya mengajar menggunakan peta, sekarang menggunakan map. Jadi peserta didik kita arahkan ke contoh dari sekolah ke rumah itu sekitar berapa menit. Dulu itu pakai peta, sekarang itu saya belajar menggunakan map. Dari sekolah ke rumah itu sekitar berapa menit. Dulu itu pakai peta, sekarang itu saya belajar menggunakan map. Jadi berapa waktu yang dia perlukan untuk berangkat ke sekolah. Jadi dapat membantu saya untuk menghindari peserta didik terlambat. Jadi saya bisa mengetahui seperti itu. Selanjutnya bernalar kritis. Siswa harus lebih kreatif atau dalam menyelesaikan masalah. Siswa itu dikurangi untuk emosi. Jadi anak-anak itu kalau saya lebih berpikiran tuh lebih dengan menggunakan hati dan kepala. Jadi jangan mengambil tindakan yang memang sesuai dengan emosi saja, seperti itu. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi. Visi untuk menciptakan perubahan ranah yang lebih baik di lingkungan sekolah. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak kepada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IPA, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Di sini manusia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sering kita bisa jumpai Bapak Ibu ketika anak-anak sedang beribadah di sekolah. Selanjutnya manusia yang berbudi pekerti luhur, seperti kita sering menyambut anak-anak di depan pintu gerbang. Selanjutnya manusia yang mempunyai ide kreatif dan inovatif. Manusia yang sukses dalam berkarir.
Kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Di sini ada 6, Bapak Ibu. Mungkin nanti saya minta kertas ya, saya akan bagikan ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu boleh tuliskan tentang kalimat rumpang. Bapak Ibu menginginkan siswa-siswi seperti apa? Karena dengan judul saya itu tadi diskusi. Gitu. Saya Bapak Ibu menginginkan siswa-siswi seperti apa? Nanti akan kita bacakan seperti itu. Ada yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Gitu. Selanjutnya kita percaya bahwa murid-murid adalah. Selanjutnya soal nomor 3, di sekolah kita mengutamakan. Nah, kita mengutamakan apa? Ini tuh ada pribadi masing-masing Bapak Ibu untuk membawa sekolah kita agar lebih baik ke depannya. Bisa terbaca Bapak Ibu? Bisa terjelas? Nah, bisa. Belum. Soal. Ada 6 ya, Ibu. Makasih, Mbak. Mesinnya. Nah. Ya, boleh. Ya, lagi UTB. Ya, serius banget Bapak Ibu pada. Ya, nggak kacau. Serius banget. Udah Bapak Ibu? Sudah, oke. Kalau sudah, saya boleh minta pendapatnya, Bu. Aduh, ya Allah saya jadi Gara-gara tempat saya serius-serius, udah deh. Baik, terima kasih Bu Nia atas kesempatannya. Di sini saya
akan membacakan jawaban saya ya dari kalimat rumpang yang sudah diberikan oleh Bunia Gusnia. Untuk pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak baik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia hebat yang bisa berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada peraturan sekolah yang harus ditaati. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membimbing anak-anak ke arah yang lebih baik. Yang terakhir yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mengadakan perubahan besar itu membutuhkan semangat, perjuangan, dan kebersamaan. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Bu Dede atas waktunya. Selanjutnya oleh Bu Dede. Terima kasih. Cita-cita untuk murid bagi saya, kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang baik dan hebat. Di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter. Kemudian keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Kita warga di sekolah itu ini yakin untuk maju dan hebat bersama. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Terima kasih Bu. Selanjutnya oleh siapa? Bu Mia. Oke, Bu Mia. Kita mau membahas Kalimat rumpang cita-cita untuk murid menurut saya yaitu kita memimpin murid-murid yang berakhlak mulia dengan berpakaian rapi dan ingin menjadi murid tersebut lebih sukses. Kita percaya bahwa murid adalah generasi selanjutnya yang bisa lebih maju. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik peserta didik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa membutuhkan waktu untuk berubah menjadi yang lebih maju dan lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya Bu Cahya. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki attitude dan akhlak yang baik. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang bisa mencapai dan memiliki masa depan yang cemerlang dan menjadi wadah amalan bagi gurunya. Di sekolah kita mengutamakan membimbing murid bukan hanya agar pintar, tapi memiliki akhlak dan attitude yang baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap kesalahan yang mereka lakukan akan ada poin negatifnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membimbing dan mengarahkan murid menjadi siswa generasi yang cemerlang. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua siswa dapat menjadi generasi yang mereka inginkan, yaitu generasi yang baik. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berprestasi dan sukses. Kita percaya bahwa murid adalah siswa-siswi yang cerdas. Di sekolah kita mengutamakan 7S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, sabar, dan syukur. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa adab adalah yang paling utama. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing siswa-siswi yang berprestasi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kebersihan sebagian dari iman. Terima kasih Bapak Ibu atas kemajuan sekolah kita yang dimana nanti kita menginginkan, kalau saya refleksi ya dari Bapak Ibu yang sudah menyebutkan, kita menginginkan seluruh peserta didik kita yang mempunyai akhlak mulia, anak yang baik, anak yang sukses di kemudian hari untuk meneruskan generasi bangsa. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya saya ada video Bapak Ibu. Mungkin kalau tadi sudah menuliskan cita-cita Bapak Ibu ingin siswa yang seperti apa, di sini saya ada sedikit video
untuk mengajak Bapak Ibu kita melihat gitu Bapak Ibu videonya seperti apa yang saya tayangkan. Kalau tadi Bapak Ibu serius, ini nanti saya minta beberapa perwakilan mungkin untuk melihat video saya. Ya. Suaranya ya. Bapak Ibu, di sini ada Bernard Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu serius, di sini ada Bernard. Videonya nah, ini Bernard yang sedang melihat gunung es. Itu saya ibaratkan adalah kita Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bagaimana kita nanti ke depannya seperti Bapak Ibu. Cukup sekian ya Bapak Ibu. Nanti kalau saya tontonin sampai habis, Bapak Ibu pasti nggak jadi ini ya Bapak Ibu. Saya minta pendapatnya mungkin Bapak Ibu dari video yang Bapak Ibu telah saksikan, sedikit cuplikannya mengenai film Bernard. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau untuk memberikan anggapannya. Terima kasih Dunia. Ya, merhatikannya Bernard Bir ya. Ini tokoh yang pimpin Bu ya. Pimpin Bu. Jadi dia ingin sampai ke atas gunung es itu dengan berbagai cara. Yang pertama menggunakan alat bantu. Menggunakan alat bantu tadi ternyata juga belum berhasil sampai ke atas. Nih, menggunakan alat bantu. Jadi udah berusaha dengan menggunakan alat bantu. Kemudian dengan alat bantu tersebut ternyata belum berhasil. Kemudian dia menyadari dia memiliki kemampuan sendiri ternyata dengan apa? Cakap kukunya. Nah, dengan kukunya itu dia coba lagi sampai atas. Kemudian setelah dia lihat ternyata juga ada cara trik sendiri lagi dengan lompat-lompat, tetap menggunakan kemampuan dirinya sendiri. Jadi di sini Bernard yang saya lihat adalah dia tidak putus asa, jadi tetap semangat walaupun banyak yang dia temui, jatuh bangun dan tetapi tetap berusaha. Kemudian tadi juga sudah sampai ke atas pun masih menemui
kendala, masih menemui kendala. Nah, terus jatuh lagi, jatuh, kemudian juga jatuh lagi, kemudian jatuh lagi, berusaha lagi. Nah, kemudian bersama-sama akhirnya gunung es pun runtuh. Nah, ini filosofinya bisa saya lihat di sini, walaupun dia melihat di situ ada gunung es tersebut awalnya sepertinya mampu dia sampai atas, tapi tetap jatuh, tapi dia tidak putus asa, seperti itu Bernardin. Jadi itu menurut pendapat saya. Jadi walaupun banyak halangan yang dia temui, tetap tidak putus asa. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini atas pemaparannya ya. Sangat bagus banget pemaparannya. Menurut saya membantu saya juga. Oke, kita selanjutnya kita refleksikan menurut saya ya, sebagai seorang guru, saya pribadi beserta dengan rekan-rekan semua, walaupun memang banyak kendala yang menghalangi selama kita mengajar, selama kita menjadi seorang pendidik, jatuh bangunnya kita sama seperti film Berman tadi, kita harus semangat, jangan putus asa, dan kita selalu memberikan nilai-nilai positif untuk diri kita beserta orang lain. Selanjutnya sini ada satu, apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapat ambil dari video tersebut yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Rini. Terima kasih banyak Bu Rini. Kedua, apa kaitannya dengan visi seorang individu? Visi guru penggerak yang tadi nomor 5, yaitu soalnya saya mempunyai visi terwujudnya lulusan yang cerdas, terampil, berkarakter, dan berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena pikir saya, orang pintar seperti apapun, kalau keimanannya kurang, itu akan kurang sempurna. Jadi harus berlandaskan dengan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu visi saya. Selanjutnya di sini ada visi sekolah, visi yang isinya unggul dalam prestasi, teladan dan berwibawa dalam pengelolaan, tangguh dan dinamis hadapi tantangan global. Selanjutnya visi. Apakah visi di sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah yang dilakukan para pendidik di sekolah ini, si anak hingga ia mau turun tangan, apakah sudah? Nah, di sini ada video selanjutnya, Bapak Ibu. Nanti saya minta pendapat selanjutnya oleh Bapak Ibu dengan pertanyaan saya tadi nomor 1 dan nomor 2. Kalau saya bisa ulang, nanti pertanyaannya seperti ini. Video pohon tumbang ya, lanjut aja dulu. Ini berkaitan dengan pertanyaan saya Bapak Ibu, nomor 1 dan nomor 2. Apakah siswa di kita sudah melaksanakan seperti video lihat di depan?
turun tangan untuk mengangkat pohon yang dimana orang-orang sekitar sebelumnya tidak peduli. Dari setelah ini ya, setelah diangkat, nanti ada beberapa orang yang akan mengangkat pohon tersebut. Demikian video yang saya tayangkan. Adakah Bapak Ibu yang mau menanggapi video yang tadi saya tayangkan? Ya, kayak Bu Dede, terima kasih. Ya, baik, ini terima kasih atas kesempatannya. Yang saya lihat dari video yang sudah ditayangkan, mungkin dari video tersebut ya Bapak Ibu, ini mengandung pesan moral ya, pesan moral yang dimana kita itu harus lebih berempati, mempunyai keberanian dan adanya kebersamaan. Karena dari video tersebut ya Bapak Ibu diperlihatkan kepada kita ketika ada suatu masalah atau suatu perkara gitu, kalau misalkan tidak ada empati atau tidak ada keinginan dari kita ya untuk memberanikan diri ya menyelesaikan masalah tersebut, itu selamanya masalah tersebut tidak akan diselesaikan. Tapi dengan adanya rasa empati dan keberanian ya, kemudian kebersamaan, insya Allah ya semua masalah ya itu akan terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih Bu Dede. Terima kasih banyak Bu Dede atas pemaparannya yang mengenai tanggapannya mengenai video saya yang tadi saya sudah tayangkan. Oke, selanjutnya di sini saya ambil kesimpulan dari video yang kedua. Pelajaran yang dapat dipetik dari film tersebut. Mungkin saya tuliskan satu kurang jelas. Pelajaran yang dapat dipetik dari film tersebut sungguh banyak ya. Namun intinya semua harus dimulai dari diri sendiri. Jadi dari kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita menginginkan sekolah kita ingin maju, dari kita sendirinya dulu kita memberanikan diri untuk merubah sekolah kita agar lebih baik. Namun jika diri sendiri sungguh sudah tergerak atau mau bergerak, niscaya dapat menggerakkan orang lain untuk berbuat hal yang positif. Jadi kitanya dulu untuk bisa merubah diri kita, selanjutnya kita bisa mengajak orang lain untuk berubah. Kita tidak usah seperti ini ya, contoh pakai bahasa saya, kita tidak usah memperdulikan orang lain. Contohnya orang lain suka ngapain gitu ikut seperti ini, atau kita capek-capek atau kurang respon terhadap kita jangan memperdulikan hal tersebut, karena tujuan kita adalah kita ingin maju, kita ingin lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebagai guru penggerak kita harus bisa menggerakkan diri kita dan orang lain. Tujuannya seperti itu. Tidak ada cita-cita untuk murid. Kalau untuk saya sendiri tadi untuk tadi Bapak Ibu, kalau untuk saya memimpikan murid-murid yang bisa tumbuh menjadi insan yang bertakwa, cerdas dan berbudi pekerti.
Selanjutnya, saya percaya bahwa murid adalah bisa tumbuh menjadi insan yang bertakwa, cerdas, dan berbudi pekerti, pribadi yang unik, memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda yang perlu tumbuh agar tumbuh berkembangnya dengan baik. Selanjutnya, cita-cita untuk murid di sekolah saya mengutamakan penanaman karakter dan pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti kita menyambut siswa di lobi depan pagi hari. Murid di sekolah sadar betul bahwa sekolah bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga sebagai tempat untuk menumbuh kebiasaan positif dan mengoptimalkan bakat yang ada dalam diri, sehingga terjadi insan yang cerdas dan berkarakter. Selanjutnya, saya warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan sekolah yang menghamba pada anak diperlukan inovasi, kolaborasi, keteladanan, dan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengajar sesuai kodratnya. Saya dan warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah anak yang bisa digali potensinya dan ditumbuhkan budi pekertinya yang baik. Terwujudnya generasi yang berwibawa, religius, tangguh, dan berkebinekaan global, praksara perubahan. Nah, di sini mengambil nilai karakter berbudaya religius. Selanjutnya, kebudayaan mengucap salam bila bertemu dengan orang lain mulai media visual seperti Assalamualaikum Bapak Ibu, seperti itu ya, bisa dengan poster atau gambar ataupun langsung. Nah, di sini kita ada bagja Bapak Ibu. Bagja itu ada B, ada buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Tahapan bagja membudayakan mengucap salam bila bertemu dengan orang lain melalui media visual. Selanjutnya pertanyaan dan tindakan. Di sini ada dua, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan murid agar terbiasa untuk mengucap salam bila bertemu dengan seorang orang lain di lingkungan sekolah, guru, teman, orang yang lebih tua. Tindakannya membuat pemetaan aset, jadi siswa diarahkan untuk lebih aktif jika bertemu dengan guru, teman, atau orang lain lingkungan sekolah. Selanjutnya berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, warga sekolah, dan lainnya. Berkolaborasi dengan komunitas sekolah, pemberdayaan dan pengelolaan aset sekolah secara optimal untuk mengembangkan karakter baik murid. Itu adalah bagian B buat pertanyaan umum. Selanjutnya pertanyaan dan tindakan. A. Ambil pelajaran. Ambil pelajarannya itu adalah apakah melalui pembiasaan karakter tersebut murid mampu menciptakan budaya baik warga sekolah. Tindakannya memberikan contoh kegiatan melalui praktik video, bercerita. Selanjutnya guru melakukan penyambutan murid di depan pintu gerbang setiap pagi. Selanjutnya guru melakukan umpan balik kepada murid saat berada di dalam kelas terkait dengan pembiasaan. Itu selanjutnya gali mimpi. Gali mimpi ada dua, sama tindakan dan pertanyaan. Pertanyaan dan tindakan juga. Selanjutnya apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan? Saya bayangkan akan terjadi. Sumber daya manusia seperti apa yang kita bayangkan supaya tersedia. Tindakannya adalah konsisten dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah berjalan. Selanjutnya mengajak semua warga sekolah untuk bersama-sama memberdayakan kegiatan tersebut. J. Jabarkan rencana. Jabarkan rencana, ada pertanyaan juga. Ada tindakan, berapa lama target terlibat untuk dapat terlihat perubahan kebiasaan tersebut? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung dalam kegiatan tersebut? Apa langkah pertama yang dapat dilakukan? Butuh waktu 1 minggu setelah pemetaan sumber daya dan mereview kegiatan yang dilakukan. 1. Meminta izin kepada kepala sekolah, Wakasek untuk memberdayakan aset sekolah. 2. Kolaborasi dengan rekan guru lain untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terakhir ada atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang saja akan melibatkan dalam pewujudan rencana? Siapa yang akan saya ajak diskusi apabila saya menemui
kesulitan yang mungkin dihadapi. Tindakannya mengajak rekan sejawat yang sama dalam melaksanakan program. Rekan sejawat dan wakasek, kesiswaan dan kepala sekolah. Marilah kita turut andil dalam mewujudkan terbentuknya. Nah, setelah saya pelajari ya dari PowerPoint yang sudah saya jelaskan tadi, saya refleksikan, marilah kita turut andil dalam mewujudkan terbentuknya peserta didik yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila yang terampil, cerdas, dan berwawasan global agar bisa menghadapi tantangan zaman. Oke, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya boleh Bapak Ibu, silakan pertanyaannya. Yang penting jangan ditanya saya kepanggilnya ya. Ya, baik. Pertanyaan untuk Bu Nia Gusnia ya Bu ya. Apa sih kendala yang Ibu rasakan ya ketika mengajarkan? Saya lihat itu kan tujuan dari Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak itu membuat karakter siswa agar lebih baik ya Bu ya. Nah, kendala yang Ibu rasakan selama ini itu apa? Terima kasih Bu Dede ya, terutama Dan caranya solusi untuk mengatasi. Sebelum dan sesudah ini mungkin akan saya jawab Bu Dede. Sebelum saya mengikuti guru penggerak, apabila ada siswa yang terlambat, apabila ada siswa yang tidak mengerjakan PR, biasanya saya sudah melakukan kontrak di kelas terlebih dahulu. Apabila ada awal pertama kali masuk, biasanya kalau siswa tidak mengerjakan tugas, dia harus jajanin temannya sekelas. Kalau tidak, dia harus merangkum. Itu dulu versi saya sebelum menjadi calon guru penggerak. Setelah sudah mengikuti calon guru penggerak, ternyata banyak pelajaran yang saya ambil dari pendidikan yang sudah saya jalankan, walaupun memang baru terhitung 2,5 bulan ya saya jalani. Ternyata guru itu harus mengayomi siswa, harus sebagai apa ya, kalau yang saya rasakan, kita harus saling sharing. Bagaimana, kenapa dia tidak mengerjakan tugas saya? Kita harus tahu alasannya dan kita harus tahu psikologi anak tersebut gitu. Jangan serta-merta kita marahin anak itu gak ngerjain tugas, kita langsung kita kasih tambahan tugas ini karena kamu telat mengerjakan tugas. Itu dulu versi saya dulu. Setelah saya sudah mengikuti, saya tanya dulu dari hati ke hati, saya tanya kenapa gak ngerjain tugas, nah kendalanya apa, mengapa kamu telat mengerjakan ibu. Dari situ pelajaran yang saya ambil, ternyata siswa tidak mengerjakan tugas itu di rumah. Ada yang kerja, dia setelah pulang sekolah, ada yang memang ibunya nih jadi tukang gosok di tetangga, setelah pulang sekolah dia ngomong adiknya gitu, jadi membantu orang tua. Jadi selama saya mengikuti guru penggerak, saya selama ini banyak dosa sama anak-anak. Jujur, saya merasa nanti meninggalnya itu saya diterima enggak ya? Dosa saya banyak karena selama saya menjadi guru sudah hampir 12 tahun, dari 2012 sampai saat ini, itu saya pernah melakukan yang memang siswa itu saya nggak mau tahu, pokoknya tugas yang saya kerjakan harus selesai seperti itu. Jadi setelah mengikuti guru penggerak, saya mengetahui ternyata dosa saya siswa itu banyak. Langsung saya jelas anak itu tidak tepat waktu mengerjakan tugas saya. Seperti itu Bu Dede. Jadi ada hikmahnya di balik saya mengikuti guru penggerak ini. Seperti itu jawabannya Bu Dede. Penutup ya Bu
kasih atas pemaparan materinya pada Ibu Nia Husnia SPD. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Bapak yang sudah menonton dan Ibu semuanya yang sudah menyaksikan acara ini dengan baik. Dan semoga ke depan sekolah kita menjadi sekolah yang sangat baik dan lebih baik seterusnya, sehingga peserta didik kita menjadi generasi emas Indonesia yang bisa membawa negara ini ke negara yang sangat maju seperti negara maju lainnya. Baik, sebelum kita tutup acara ini, alangkah baiknya kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebagai MC, apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan yang itu datangnya dari saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.